Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna menyembah Allah dengan sebenar-benarnya? Karena hakikat menyembah Allah itu sebenarnya bukan sekedar hanya gerakan tubuh, bukan juga hanya sekedar ucapan di lisan, melainkan penyerahan seluruh jiwa dan kesadaran penuh kepada Sang Pencipta, bahwa kita tidak mempunyai daya dan upaya dan tidak mempunyai tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak merasa memiliki apapun dan tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, maka kita akan benar-benar menyadari bahwa kita hidup, bergerak, dan bernapas hanya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mulai menyadari akan hal itu, maka kita akan memulai memahami dan mengenal hakikat diri kita sebagai apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sadarilah tujuan kita diciptakan, kemudian diberi kehidupan oleh Allah adalah untuk mengabdi, menyembah atau beribadah kepada Allah. Namun dalam beribadah kepada Allah, hal utama dan yang paling utama dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Allah dulu. Tanpa kita benar-benar mengenal Allah, mengenal tanda kebesaran dan keagungannya, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi salah secara hakikat. Setiap gerakan akan menjadi tidak berarti. Salat akan menjadi sia-sia. Semua amal gerak tubuh kita hanya akan menjadi sebuah gerakan tanpa ruh, dan amal kebaikan baik besar maupun kecil yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita pergi ke Baitullah atau Mekah untuk melaksanakan ibadah di sana, kita akan dianggap sebagai sesuatu yang najis. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal musyrikunna najasun fala yaqrabul masjidil haram." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis karena mereka kotor jiwa. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi ulaikal ladzina habitat amaluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Quran surah ketiga ayat 21 dan 22. Oleh sebab itu, ketika kita mengenal Allah dalam ibadah, maka ia akan menyembah Allah bukan karena ada sesuatu yang dituju, melainkan hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyembah Allah hanya karena takut neraka dan mengharap surga, apalagi mengejar kemuliaan,
maka secara hakikat tujuan kita bukan kepada Allah, melainkan kepada makhluk. Sebab orang yang benar-benar memahami hakikat dari kalimat La ilaha illallah, maka seluruh jiwa, raga, hidup, dan matinya hanya untuk Allah semata. Ketika kesadaran hati atau yakhzah mulai benar-benar sadar, maka ia akan berusaha menjaga diri dari kelalaian terhadap Allah. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju Allah, as-suluk ilallah. Ketika hati seorang hamba tersadar, ia terbangun dari tidur panjang kelalaian dunia. Kemudian ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan milik dirinya, bahwa segala gerak dan diamnya berada dalam genggaman Allah, dan bahwa hidupnya hanyalah amanah darinya. Kesadaran hati akan menandai dimulailah perjalanan ruhani kita. Saat seorang hamba mulai mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya, maka cahaya basiroh atau mata hati akan menjadi terang. Yang dengan cahaya itu, seseorang akan dapat melihat hakikat kebenaran yang terjadi terhadap segala sesuatu, baik dalam segala geraknya, diamnya, dan pendengarannya maupun ucapannya. Ketika mata hati terbuka, ia disebut sebagai infito al-basiroh, yakni terbukanya pandangan ruhani dari tirai-tirai kegelapan hijab kolbu. Namun hal ini hanya bisa terjadi setelah hati disucikan dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan cinta dunia. Hati yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi sebagaimana cermin yang bersih memantulkan wajah seseorang. Cahaya itu disebut sebagai nur al-basiroh. Mursyid saya pernah berpesan kepada saya, dan dia sudah menganggap saya sebagai anaknya. Dalam nasihat itu, beliau mengatakan begini kepada saya. Nah, jika engkau ingin dapat melihat kebenaran, maka hal utama yang harus engkau lakukan adalah sucikan jiwamu terlebih dahulu. Sebab apabila hati disucikan, maka basiroh akan terbuka, dan apabila basiroh terbuka, maka engkau akan melihat sesuatu dengan cahaya Allah. Maka kesadaran hati adalah terbangunnya hati dari kelalaian. Dan ketika mata hati terbuka, rahasia kebenaran ilahi di dalam hati akan benar-benar dapat dirasakan oleh dirinya. Kesadaran hati adalah awal perjalanan suluk. Sementara terbukanya mata hati adalah buah dari penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran surah ke-6 ayat 162. Dalam ayat itu Allah berfirman, Kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini bukan sekedar pernyataan lisan seorang mukmin, tetapi turunnya kesadaran dan terbukanya mata hati dari melihat hakikat tauhid dalam ibadah dan kehidupan kita ini. Dalam ayat itu Allah mengatakan, Inna sholati. Maka dalam pandangan hakikat, sholat bukan hanya sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan, namun sholat yang sebenarnya adalah pemusatan seluruh kesadaran jiwa kepada Allah. Ketika seorang hamba benar-benar melaksanakan sholat, maka secara hakikat berarti hamba sedang benar-benar menghadap kepada Allah. Hatinya tenggelam dalam kehadiran Allah,
maka yang wujud selain Allah akan hilang dalam pandangannya. Semua yang wujud selain Allah akan lenyap karena hamba tersebut benar-benar menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian abah guru saya pernah berkata lagi kepada saya bahwa sholat yang hakiki adalah ketika engkau tidak melihat dirimu sedang sholat, melainkan hanya melihat Allah yang menggerakkan sholat dan yang memberi taufik untuk kamu dapat melaksanakan sholat. Itu artinya sholat yang dimaksud bukan sekedar amal kita, tapi kesadaran hati akan kehadiran Allah yang menegakkan kita dalam sholat itu. Maka hakikat sholat adalah pelenyapan diri di hadapan yang maha ada. Jika kita sholat masih belum bisa menghilangkan pandangan makhluk, masih memikirkan makhluk, maka sejatinya kita belum benar-benar sempurna dalam mengerjakan sholat. Karena yang engkau hadirkan bukan Allah, tapi makhluk, maka kepada siapakah kita ini ruku dan sujud selama ini? Kemudian dalam ayat itu ada kalimat wanusuki. Itu bermakna bentuk pengorbanan dan pengabdian diri dalam bentuk ibadah dengan cara mengubur ego dan sifat sombong kita, agar dapat melahirkan akhlak yang terpuji atau akhlak orang-orang soleh. Namun untuk mendapatkan akhlak yang terpuji atau akhlak yang dikehendaki Allah, seperti menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, tolong menolong, tidak kikir, suka membantu orang lain, perkataannya lembut, maka kuncinya adalah melenyapkan keinginan diri. Karena selama sifat ego masih bersemayam di dalam hati, ia tidak akan bisa melahirkan akhlak yang benar. Hal ini digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, yaitu peristiwa penyembelihan kurban. Dalam jalan hakikat, hal itu melambangkan penyembelihan ego atau nafs di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba yang sejati tidak lagi merasa mampu untuk menuruti kehendak dirinya. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah mengorbankan sifat keakuannya di hadapan Allah, agar yang benar-benar hidup dalam dirinya hanyalah kehendak Allah, sifat rahmat Allah, sifat kasih Allah, sifat qaharnya Allah, yang dalam hal ini dia tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah, illa masya Allah. Artinya setiap ibadah yang disertai rasa tunduk dan takut hanya kepada Allah akan melahirkan penyucian jiwa, karena ego nafsu dalam diri telah benar-benar lenyap sampai yang tersisa hanyalah penghambaan murni. Dan orang yang hidupnya untuk Allah dalam hakikat berarti bukan lagi milik dirinya. Setiap hembusan napas, setiap langkah, dan setiap gerak batin diarahkan hanya untuk Allah. Orang yang hidupnya lillah tidak lagi mencari kehormatan, kekayaan, atau pengakuan manusia, melainkan hidupnya hanyalah cermin bagi kehendak Allah. Seperti ucapan sebagian sufi, hidupku adalah karena Allah dan aku tidak memiliki apapun dari diriku sendiri. Maka hidup menjadi ibadah, bukan rutinitas dunia. Karena hidup yang benar adalah hidup yang disadari dalam kehadiran Allah. Dan matiku, kematian di sini bukan hanya mati jasmani, tapi juga mati dari segala kesadaran selain Allah. Dalam tasawuf disebut fana, yaitu lenyapnya aku dalam keesaan Allah.
ketika seorang hamba telah mati sebelum mati, matu qabla an tamutu, ia hidup dengan kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan bersama Allah. Itulah kematian yang melahirkan ma'rifat. Sebab hanya dengan mati dari keakuan, seseorang dapat hidup dengan kehendak ilahi. Kemudian dalam ayat itu ada kalimat semuanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Inilah puncak dari makna tauhid dan ibadah. Segala amal, segala rasa, bahkan keberadaan diri, semuanya kembali kepada Allah, bukan untuk selainnya. Hakikat menyembah Allah berarti tidak ada lagi kata aku beribadah kepadamu. Yang ada hanyalah engkau yang memperjalankan aku dalam ibadahmu. La haula wa la quwata illa billah. Inilah makna terdalam dari ayat tersebut, bahwa seluruh hidup dan mati seorang hamba bukan milik dirinya, melainkan sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah, Rabb yang menjadi tujuan segala sesuatu. Apabila seorang hamba benar-benar menyadari makna ayat ini dalam dirinya, maka ia tidak akan sombong dengan amalnya, tidak akan berputus asa dalam kekurangan, dan tidak akan menyembah karena ingin balasan. Namun ia beribadah karena Allah semata, bukan karena aku, dan aku, melainkan menyadari total bahwa tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah tanpa mengenal Allah, tanpa ma'rifatullah, hanyalah tubuh tanpa ruh. Gerakannya memang ada, tapi jiwanya mati. Hakikat menyembah Allah dalam pandangan tasawuf adalah menyembah dengan hati yang sadar akan kehadirannya. Bukan karena kebiasaan, bukan karena takut neraka, tapi karena rasa cinta dan pengakuan bahwa diri ini hanyalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Ketika seorang hamba beribadah dengan penuh kesadaran akan kelemahan dirinya, kefakirannya, atau ketidakberdayaannya di hadapan Allah, ia tidak lagi akan mengeluarkan perkataan aku sedang beribadah, karena di dalam hatinya ia tahu tidak ada yang beribadah melalui dirinya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebut oleh para arif billah, ketika engkau melihat dirimu beribadah, maka engkau belum mengenal Allah. Tetapi ketika engkau melihat bahwa Allah lah yang menggerakkanmu untuk beribadah, maka itulah permulaan ma'rifat. Hakikat seorang hamba yang benar-benar fakir di hadapan Allah adalah hamba yang benar-benar mengakui tentang ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang fakir, yang memerlukan Allah, sedang Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan hakikat, ayat ini adalah cermin kehambaan sejati. Seorang hamba bukanlah yang banyak amalnya, tapi yang benar-benar menyadari kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang sejati tidak merasa memiliki daya untuk beribadah. Ia sujud bukan karena kekuatannya, tapi karena ditundukkan oleh Allah untuk sujud. Ia berzikir bukan karena kehendaknya, tapi karena Allah yang menurunkan warid ke dalam hatinya untuk mengingatnya. Dari ibadah syariat kemudian menuju kepada ibadah hakikat.
Namun dalam perjalanan rohani, ibadah memiliki dua sisi, yaitu syariat dan hakikat. Syariat adalah amal lahiriah seperti sholat, puasa, zikir, sedekah, atau amal-amal lahiriah. Namun hakikat adalah kesadaran batiniah, yakni menyaksikan Allah di balik segala sesuatu, baik itu amalnya sekalipun. Ketika seorang hamba masih sibuk dengan dirinya, ia beribadah dalam tingkatan syariat. Namun ketika hatinya mulai melihat bahwa Allah lah pelaku di balik segala amal, ia mulai memasuki hakikat ibadah. Bahkan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya pun berkata bahwa amal-amal lahir adalah bentuk ketaatan, dan amal-amal batin adalah menyaksikan ketuhanan Allah dalam segala keadaan. Maka hakikat ibadah adalah beribadah dengan kesadaran bahwa tiada yang wujud, tiada yang bergerak kecuali Allah. Aku tidak menyembah Allah karena takut kepada neraka dan bukan pula karena mengharap surga, namun aku menyembah karena Dia layak untuk disembah. Itulah perkataan orang-orang arif. Inilah ibadah para pecinta Allah. Mereka tidak mencari balasan, karena bagi mereka dapat berdiri di hadapan Allah saja sudah menjadi surga. Karena cinta kepada Allah telah membuat hati seorang hamba menjadi tenang. Ia tidak lagi bergantung pada dunia. Ia tidak mencari kehormatan dari makhluk, karena kehormatannya telah Allah letakkan di dalam hatinya, yaitu rasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang menyembah tanpa diri dalam makom yang lebih dalam adalah seorang hamba yang telah fana atau lebur dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia menyembah tanpa aku, yang ada hanyalah Allah yang memperjalankan dirinya dalam ibadah. Perlu kita ingat, makna melihat Allah dalam tasawuf bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati atau basyirah, yaitu ketika hati menyaksikan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Saudaraku yang sedang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba benar-benar mengenal Allah, ibadahnya tidak akan membebaninya. Ia tidak merasa berat untuk sholat, tidak merasa lelah untuk berzikir, karena yang ia lihat bukan amal, tapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi beribadah karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Karena di setiap sujud ia merasakan dekat dengan Allah, dan setiap zikir ia merasa disapa olehnya. Inilah yang dimaksud dengan ibadah yang lahir dari kesadaran hati dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak dibuat-buat, tidak berpura-pura, dan tidak penuh rasa diri, melainkan hanya cinta, tunduk, dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudaraku yang sedang mencari hakikat Allah, ingatlah, menyembah Allah bukanlah untuk menyembah sesuatu pada diri kita, tetapi untuk meniadakan diri kita di hadapannya. Karena semakin kita mengenal Allah, semakin hilang rasa aku dalam ibadah, dan ketika aku telah sirna, maka yang tersisa hanya Allah. Dialah yang disembah, dialah yang menyembah, dan dialah tujuan dari segala ibadah. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka sebelum berperkara, sebelum kita melakukan rutinitas, sebelum kita melakukan ibadah-ibadah, jangan sampai kita lupa. Katakanlah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah.
A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, ibadah-ibadah yang engkau lakukan dengan kesadaran hati akan ketidakberdayaanmu akan melahirkan rasa tenang, rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati menjadi ikhlas. Ketika hati ikhlas, maka amal-amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah kami. Kami bersungguh-sungguh memohon ampun kepadamu. Karena sesungguhnya keimanan dalam diri tidak akan pernah ada selama kami masih keji, ingkar, syirik, dan zolim kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya setiap langkah kaki kami, setiap tarikan nafas kami, setiap apa yang datang dan pergi dari kami adalah semata-mata karena kehendak-Mu. Maka jadikanlah kami termasuk orang yang selalu dapat melihat keagungan-Mu dalam setiap apapun keadaan kami. Ya Allah, kehidupan kami adalah milik-Mu, kematian kami adalah milik-Mu. Maka tunjukilah kami jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang hanya ada kebenaran di dalamnya, sehingga saat Engkau mengambil kembali ruh dalam diri ini, kami kembali dalam keadaan yang baik di hadapan-Mu. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin.